Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya Bob Andara. Masih mengikuti topik sebelumnya, yaitu tentang miniatur. Kita ada di studionya Empik. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada koleksi, ada kerjaannya sebenarnya. Kerjaan. Dari belakang ada mesin-mesinnya kan, mesin 3D-nya hingga body parts-nya. Bisa jadi satu model ini, satu unit itu bisa sampai 500 parts loh, teman-teman. Jadi emang banyak banget perintilan. Kalau kita bisa lihat ya, coba lihat ini exhaust ya, ini knalpotnya ya, ini kan ya. Knalpot dari jendela, window, ini window jendelanya, dari suspensinya ya. Suspensi, setirnya lampu sangat detail. Setir, lampu. Jadi memang nggak main-main. Ini seriously detail. Untuk pekerjaan seperti ini butuh ketelitian dan satu lagi yang penting, sense of art ya. Bagaimana kita tahu detail dan artistiknya kan, begitu kita dalam mendesain itu juga dibutuhkan. Nah, kita diskusi ya, Pik. Siap. Bagaimana sih alur proses ya, dalam alur proses untuk develop model seperti ini. Boleh cerita nih, Pik, untuk bikin kayak begini nih, itu gimana prosesnya, Pik? Kalau proses dari awal nih ya, kita bicara proses dari pesan ya, dari order. Kalau dari order itu kan tergantung ya, karena memang gue bikinnya itu ini model yang memang nggak ada di luaran. Berarti otomatis pertama mesti punya gambar. Oke. Gambar gue dapat dari klien. Oke. Nggak di luaran ini definisinya adalah tidak diproduksi dari luar gitu ya. Iya. Jadi benar-benar unik gitu ya. Ya memang benar-benar custom gitu. Benar-benar apa namanya? Ya cuman di dunia cuma klien doang yang punya ini. Oke, iya. Kayak ini teman-teman contohnya misalnya Batmobile gitu ya. Mobil kan, Batman gitu ya. Kan itu udah ada yang bikin kan di luar. Berarti emang lu nggak main itu kan. sendiri kan udah bikin. Merchandise-nya. Merchandise-nya. Oke, berarti nggak di situ ya, teman-teman. Nggak di situ. Oke, menarik. Jadi gambarnya udah dapet. Setelah gambar dapet tuh biasanya gue akan ngecek tuh gambarnya. Apakah bisa langsung diimplementasiin ke 3D printing atau enggak. Tapi umumnya sih enggak. Umumnya pasti bakal gue gambar ulang. Digambar ulang? Gambar ulang. Tapi mungkin nggak sepenuhnya ya. Kalau misalnya kita softwarenya kebetulan misalnya sama, jauh lebih gampang, jauh lebih cepat prosesnya. Tapi kalau ternyata softwarenya beda, kan biasanya kalau engineering nih softwarenya beda nih. Dibandingin sama yang gue pakai. Iya. Karena kalau di engineering perusahaan gede kayak karoseri gitu, software mereka kan cukup oke lah ya. Biasanya pakai punya Dassault atau pakai punya itu. Nah, berarti gambar udah dikasih, tapi lu tetap gambar ulang? Iya, karena kan gambar itu mobil asli. Gambar 3D tapi mobil asli. Mobil aslinya? Iya, mobil asli. Komponennya anggap aja misalnya ini plat baja mobil. Plat baja misalnya 6 mili. Kalau gue resize ke skala 8, kan nggak jadi 6 mili. Iya, harus menyesuaikan. Bisa di bawah 1 mili. Nah, sedangkan minimal untuk bisa ini di print secara baik gitu ya, awet. Itu minimal 1 mili. Minimal 1 mili ketebalannya. Tipis banget. Berarti kan mesti gua ini lagi kan. Iya. Develop ulang gitu. Itu yang makan waktunya lumayan panjang. Iya. Jadi ini bisa ya tergantung order ya, bisa bis, bisa pesawat, apapun engine pesawat gitu, engine pesawat apapun. Jadi lo akan dapat gambarnya, lu print gambarnya, dan lu desain ulang. Oke, menarik. Terus apa Pik lanjutnya? Setelah desain biasanya udah masuk ke proses printing. Kalau udah masuk ke proses printing agak sedikit lega deh. Jadi nungguin ngeprint selesai kan biasanya ya udah kongko-kongko gitu kan. Santai-santai gitu. Nah, entar setelah print selesai, proses tuh ngebersihin hasil printnya. Ada dihalusin atau gimana? Dihalusin. Tapi umumnya sih karena memang printernya kita udah proper, jadinya minimum. Emang dari awal gua udah tekankan kita itu minim finishing. Iya.
Biar efisien dari waktu juga kan. Jadi pun walaupun nyetak gitu ya. Dulu gua sekarang juga masih sering bantu. Gua ada kru yang memang dia ya buat gue jagoannya lah untuk nge-recasting. Jadi kalau abis nge-recasting dari dia itu ya udah. Paling kalau misalnya pun ada lidah-lidah leleran gitu ya cuma sedikit doang gitu. Jadi nggak perlu sampai butuh waktu 1-2 jam buat ngebersihin sampai halus gitu. Karena udah diperkirakan, udah diekspektasi bahwa paling nggak finishingnya tuh minimal aja ya. Harus minimal. Itu baru body-bodinya aja kan, body partsnya. Stiker warna-warna juga. Stiker warna-warna kan biasanya kan ntar bikin sendiri kayak dekal atau enggak stiker, cutting stiker. Terus kaca film. Kayak ini kan pakai kaca film beneran nih. Kaca film beneran. Ya, kaca film beneran. Ya ini teman-teman, ini jendelanya ya. Jendela itu kaca film beneran loh. Kaca film beneran. Terus catnya juga cat dari sananya, dari karoserinya. Jadi emang memang speknya. Emang cat mobil perangnya. Cat mobil perang beneran ya. Ini kayak style of kayak desert ya nih buat iya, tan. Gitu ya. Sahara sih paling Sahara ya. Sahara. Kalau perang biasanya kan ada hijau, ada yang buat gurun kan, desert kan. Desert. Terus gimana, Pik? Iya udah, setelah itu udah baru proses. Setelah itu selesai, proses painting. Biasanya sih kita fitting dulu sedikit. Fitting sebelum masuk painting tuh kita fitting. Oh ternyata setelah fitting udah cocok semua, udah pas semua, ya udah bongkar lagi painting. All parts ya, paling umum yang gede-gede aja. All part di fitting. Iya. Wah, berarti kalau ada ratusan 500 part tuh dipasang dulu semua. Dipasang dulu semua. Pas, cocok. Udah cocok. Nggak ada miss atau nggak ada yang kurang. Kalau ada yang kurang kan bisa ketahuan tuh. Iya. Biasanya antara ngeprint lagi atau kita bikin lagi gitu. Pretelin lagi setelah itu. Selesai itu pretelin lagi. Baru masuk di painting. Ngecat. Oke. Nah, apa aja Pik yang kira-kira perlu dicat? Kan ini teman-teman bisa lihat ya, ini roda gitu ya. Ini juga ada roda, bisa dipasang di sininya kan roda. Jadi apa sih yang parts yang perlu dicat atau memang ada juga yang tinggal pasang? Umumnya yang tinggal pasang itu yang memang udah jadi sih, kayak misalnya akrilik. Akrilik itu kan potong laser kan. Terus ya paling cuma nempel kaca film doang kan. Tapi kalau yang lainnya semuanya memang harus di painting. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita painting, kita assembly. Pasang lagi. Jadi pasang, bongkar, painting, pasang lagi. The all 500 parts itu ya. Sampai jadi. Itu. Nah, kalau rata-rata nih ya, pengerjaan dengan asumsi-asumsi ya, misalnya lo punya artisan tuh berapa orang atau 1 orang, kira-kira untuk the whole proses itu untuk bikin 1 unit yang skalanya juga bisa macam-macam kan. Ini skala 8 nih teman-teman, skala 8, ada skala 24 gitu ya dan lain-lain. Itu kira-kira biar teman-teman tahu berapa sih waktu pengerjaan 1 unit aja. Kalau asumsi mobil perang ya. Ya, karena kita asumsi 1:8 aja ya. 1:8 ini. Gue itu selalu ngerjainnya. Kita ngerjain 1:8 ini nggak pernah lebih dari 2 orang sih. Selama kita jalan ya. Hanya dua orang cukup? Berdua doang. Bahkan di beberapa momen cuma sendiri. Gitu. Makanya waktunya agak sedikit lebih lama. Tapi buat kita itu jauh lebih aman. Jadi di kita tuh ada yang namanya shit happen. Kita menekan shit happen-nya itu bisa lebih gampang gitu kalau orangnya dikit. Tapi memang ya hal-hal yang tidak terkontrol ya intinya, resikonya ya waktunya bisa lebih panjang kan, otomatis gitu. Atau itu mungkin bisa juga misalnya ini emang nggak bisa rame-rame bikinnya 1 unit ini kan? Iya. Gitu kan? Kalau untuk yang ngerjainnya sendiri sebenarnya 1 orang sih bisa ya per project gitu. Misalnya kayak gue ngegambar sendiri, nanti yang painting ada lagi orangnya, nanti yang fitting ada orangnya. Beda-beda gitu ya? Beda-beda orang gitu. Tapi kan karena memang selama ini kita ngerjainnya cuma berdua ya, jadi semuanya kita yang ngerjain nih. Mulai dari gambar, ngefitting,
Oke. Painting udah ada orangnya gitu kan, temen gue itu. Jadi kalau satu unit yang skala 8 ini, mobil perang dengan parts 500-an ini, untuk satu orang dari gambar sampai jadi deliver itu berapa lama? Butuh waktu? Pengalamannya kita itu di 6 bulan. 6 bulan? Satu ini? Satu mobil. Tapi kita sempat punya, kita sempat di challenge yang kemarin itu buat dibawa ke Prancis. Mereka ordernya di akhir tahun tuh. Oke. Sekitar bulan November apa Oktober ya. Itu bulan Maret harus sudah selesai. Oh, dari requestnya bulan? Akhir tahun, Oktober. Desember? Oktober ya. Sekitar 6 bulan kan. 6 bulan. Tapi 3 unit. Oh iya. 3 unit skala 8. Iya. Karena deadline pameran tadi ya buat di Prancis ya. Buat dibawa ke Prancis. Oh, oke. Gitu. Dan 3 model berbeda ya? 3 model berbeda. Satu lagi itu sebenarnya kosmetikan lah istilahnya. Itu model yang lama. Karena udah sering dibawa pameran, akhirnya ada yang rusak, ada apa, kita rapihin. Rapihin ulang, bukan facelift, tapi kita balikin lagi. Ya, kita rapihin aja, jadi ada yang patah kita beresin. Oh, oke. Kayak yang hijau itu termasuk yang dirapihin tuh. Itu udah barang lama itu sebenarnya. Oh, karena sering dibawa-bawa lah. Karena gitu sering dibawa pameran kan. Pameran, oke. Jadi di ini lagi lah, dirapihin lagi, jadi utuh lagi kayak awal gitu ya. Oh, oke. Yang 3 barang baru. Benar-benar baru. Oh, lah kebayang kan yang biasanya satu unit aja butuh 6 bulan, ini mintanya 6 bulan 3 gitu ya. Iya. Dan dengan segini banyak parts gitu ya. Iya. Oh, dengan ya prosesnya tadi kan. Proses idealisme. Kalau kata mereka, Pak jangan idealisme Pak. Iya. Jangan idealis deh. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya produknya yang paling minim itu nggak tahu ya, mungkin yang perintilannya banyak mobil perang kan, ada senapannya gitu kan, ada ini ya senapan ya, nih. Ya itu senapan. Nah senapannya dan lain-lain. Tapi kalau mungkin contohnya bis misalnya, itu lebih simpel kan, Pik? Paling yang detail dalamnya kali yang detailnya banyak ya. Kalau bis yang paling challenging itu ya interior. Sama sebenarnya sini sebenarnya juga ada interior gitu, tapi yang waktu kemarin buat Prancis itu non interior kan, karena ngejar waktu. Karena kalau ngerjain sama interior nggak bakal kekejar. Oh gitu. Jadi interiornya nggak didetilin? Nggak bukan yang didetilin, nggak ada. Nggak ada interior. Karena ini ada pintu kan. Oh. Kan ada yang pakai pintu, ada yang terbuka kayak gitu. Oke. Yang terbuka mah tetap ada interior kelihatan kan soalnya. Oke. Yang pakai pintu enggak. Ya beda dong ya harganya ya, ada interior apa enggak? Beda. Oke. Harganya beda. Ya. Mungkin sama juga pesawat kali ya, pesawat misalnya Boeing 737 gitu kan. Ya bentuknya kan ya detailnya di interior juga kan berarti kan. Detail detail partsnya kan. Kalau pesawat gimana? Pesawat sih gue belum pernah bikin sampai sedetail itu ya. Karena kan pesawat biasanya kan memang yang difokusin itu kan eksterior. Oh, eksteriornya malah ya? Bukan interior. Oke. Kecuali engine, waktu dulu pernah bikin engine, engine-nya sampai dibuka tuh yang Rolls Royce, dalam-dalamnya kelihatan. Apalagi kalau pesawatnya pesawat perang, pesawat tempur kan kokpit doang. Kalau pesawat tempur kokpit yang lebih ditonjolin kokpit, gitu kan. Oke. Dan kalau pesawat Boeing itu kan ya nggak kelihatan dari luar kan interiornya. Nggak kelihatan. Jadi aman harusnya kan cuma bundar lonjong gitu kan. Kaca pilot itu kan kecil kan. Iya. Mungkin itu yang partsnya paling sedikit ya. Iya, kalau pesawat tuh partnya dikit. Iya. Dikit, karena dia lebih simpel kan. Cuman memang kalau kita nanti mau ngejar ke detailnya, ya bisa dibilang pesawat lumayan challenging detailnya. Karena kan umumnya orang kita ngeliat pesawat kan ya mulus-mulus aja kan. Tapi kalau kita ngeliat dari dekat kan nggak mulus sebenarnya. Iya. Nah ini kalau bisnis proses kan udah tahu ya produksi ya teman-teman. Sekarang udah dengar. Nah sekarang kita tertarik, emang sebenarnya berapa duit sih Pik? Harganya kalau kayak begini nih ukuran 8? 1.8 ini terakhir yang buat ke Prancis itu sekitar 40 juta. Non eksterior. Non eksterior.
Non interior. Oke, jadi interiornya nggak ada. Non interior, non electrical. Non electrical. Jadi elektrikalnya juga kabel-kabelnya nggak ada gitu ya. Jadi nggak kan yang pertama kali gue bikin kan semuanya ada interior, ada electrical. Jadi ada lampu. Ada lampu. Nyala, lampu kabin nyala, lampu dashboard nyala semua. Oke. Nah, yang kemarin enggak. Oke. Jadi yang satu unit yang skala 8 ini, 1:8 ini, tanpa interior, itu sekitar 40 juta ya? 40 sampai, mungkin sekarang kalau misalnya mau ngacu ke sekarang ngelihat harga-harga yang udah pada lumayan material, lumayan ini nih, sekitar 40 sampai 55 lah, tergantung nanti emang kita lihat juga sih, apa detail apa yang mesti ditambahin. Betul, karena kan mobil perang kan macem-macem ya. Iya. ya artinya pengaruh kan. Begitu banyak partsnya ya mungkin ya kan ngaruhnya ke cost kan. Iya, cost produksi. Betul. Nah, ya mungkin kalau mobil perang yang tadi aja segitu bisa kebayang kan kira-kira kalau mobil perang tuh ya sekitar itu lah ya. Iya. 40 sampai 55 juta ya satu unit yang 1 banding 8. 18. Nah, kalau yang lebih kecil harusnya lebih murah atau nggak jauh beda harganya? Misalnya skala yang umum itu, nah ini. Ini skala 1 banding berapa ini? Itu skala 1/18. 1/18? Iya. Oke, nah ini teman-teman, ini mobil perang yang skalanya jauh lebih kecil, yaitu 1/18. Ada lagi yang lebih kecil lagi, skala 1/24. 1/24. 1/24 contohnya? Tuh, Bob. Oh, yang mana? Gua ambil ya. Yeah. Ada ya di situ? Oke. Ini lebih kecil lagi ya? Ini 24 kalau nggak salah. Apa ini sama. Oh, sama ya? Sama ini. Berarti ada yang lagi yang lebih kecil. Oke, ya intinya. Oh, itu 24. 24 ya? Gua ambil ya? Boleh. Tuh, yang di depannya bis. Ya, oke. Sebentar, teman-teman. Ini ya? Ya. Oke, ya. Ya, ini teman-teman, ini yang 1/24 ini ya. Ini ya cukup manis ya kalau kita pajangan di display gitu kan. Jadi koleksi. Gitu. Nah, untuk yang lebih kecil, parts-nya sama nggak? 500-an juga? Atau kita bisa maafin lah kalau detail-detailnya gitu ya. Karena terlalu kecil. Kalau yang kecil mungkin ada beberapa part yang kayaknya nggak perlu gitu. Itu dihilangin. Ya terlalu kecil juga produksinya juga susah kan. Gimana orang yang tadi lu bilang aja jadi bisa 1 mili kan. Kalau yang untuk skala 1/8 ya dari aslinya kan. Iya, oke. Berarti kalau yang kecil secara logis berarti lebih murah ya harusnya kan? Atau kesulitannya juga sama? Tingkat kesulitan yang paling sulit itu emang skala gede sih. Karena skala gede kalau ada detail hilang, ngeliatnya nggak enak. Iya, ada yang aneh nih gitu ya. Iya. Kalau orang yang detail ya. Ya, kalau yang kecil kan nggak perlu. Oke. Ada beberapa detail yang kayak misalnya detail suspensi gitu. Ya anggap aja yang kecil nih gue bikin suspensinya nih, satu suspensi sebelah kiri anggap aja gitu kan. Itu cuman ada 5 part. Sedangkan yang ini bisa 100 part. Iya. Jauh banget ya. Suspensinya doang. Iya, oke. Suspensinya doang. Iya. 100. Satu set tuh. Oke. Ya, menjawab mengapa harganya segitu tadi ya, Pik ya. Oke. Bisa 100. Iya. Lebih kayaknya. Dari lu ada yang mau diceritain nggak lagi tentang proses ini? Apa challenge-nya yang biasa dihadapin pada saat produksi? Mood. Berarti ini kayak bener-bener artis ya. Bener-bener seniman ya. Artisan. Dan itu sebenarnya apa ya? Udah nggak bisa sih kitanya. Memang kalau untuk mood tuh kadang-kadang kayak kemarin gitu misalnya ngerjain yang punya Prancis kan tuh ngebut tuh. Setelah itu 1 bulan kita rehat. Mood balancing gitu. Wow. Ternyata memang nggak jauh-jauh sama musisi ya. Artinya ditarget bikin album sebulan berapa kali kalau moodnya hilang, ya ngerokok dulu gitu. Ya gitulah. Oke. Ya untungnya gue kalau mau nyari mood kan tinggal ke stasiun. Oh iya. Naik kereta, mana kayak gitu. Traveling lah kemana gitu kan, sambil ngevlog gitu ya. Kadang-kadang cuma keliling doang atau nggak ke bandara. Iya. Balik lagi. Iya, bandara kan lihat referensi kan, pesawat gitu ya. Atau nggak ke Merak naik kereta. Oke. Nah, kita udah bahas mengenai bisnis proses,
Kita lanjut ke ini. Pricing tadi udah kan? Pricing udah ya kira-kira. Berarti kan udah ada gambaran ya teman-teman. Dan ini acuannya mobil perang. Nah produk lain ya nanti mungkin berbeda lagi. Tapi paling nggak ada gambaran dari prosesnya bikin hobi dan bisnis miniatur nih seperti itu ya. Ada gambaran nih teman-teman. Paling banyak dulu gue bikin yang kereta. Oh kereta. Nah itu hampir di atas 1.000 ini sih, 1.000 part. 1.000 part? Ya tergantung berapa gerbong. Gede waktu itu. Skala berapa? Skala 1/4. 6 meter panjangnya. Iya, itu bisa didudukin, Wi, kalau lo tahu. 6 meter buat acara rekor. Oh, gitu. Rekor muri. Oh, gitu. Nah, itu benar-benar detail juga? Detail. Wah, iya, luar biasa. Di media sih ada, cari media? aja rekor muri KAI lokomotif gitu. Oh, rekor muri KAI lokomotif. Iya, IRPS sama IRPS gua. IRPS. Itu kerjaan lo ya itu? Ya, kerjaan rame-rame. Kerjaan lo dengan tim ya? Oke. Menarik ya. Kedepannya semoga bisnis ini bisa berkembang dan memang teman-teman kan udah lihat nih bahwa ternyata begitu detail masterpiece-nya Empik ini butuh banyak fokus, banyak skill ya. Jadi sense of art-nya juga butuh gitu ya. Jadi memang ini worth untuk teman-teman bisa perhatikan atau bisa peluang untuk bisnis seperti ini. Ya ini bisa menjadi contoh. Itu dari saya dan dari Empik, studio Empik ini yang kita bisa lihat ya. Lagi berantakan, justru ini real ya. Kita ketemu lagi di channel saya. Terima kasih, sampai jumpa.